siswa dari SMP Negeri 251, yaitu adik Kamila. Adik Kamila adalah salah satu peserta yang lolos dalam lomba Cipta Pantun tahun 2022. Baik, di sini ada adik Kamila. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu biodatanya. Nama lengkap adik Kamila Saura Putri Fadilah. Nama panggilannya Aca. Tempat tanggal lahir Jakarta 15 November 2008. Alamat rumah di Kelurahan Pekayong, Kecamatan Pasar Rebo. Nomor HP 0857 70 30 3901. Hobi berenang, cita-cita menjadi dokter. Moto hidupnya, aku bisa dengan caraku sendiri. Riwayat pendidikan TK Halimatus Sa'diyah Bojonggede, SD Negeri Bojonggede 01, jadi dari Bojonggede ya. Kemudian SMP Negeri 251 Jakarta. Kemudian riwayat organisasi. Nah, di SMP di sini Ade mengikuti 2 organisasi. Yang pertama OSIS sebagai sekretaris tahun 2022. Kemudian Ketua Ekskul Pramuka tahun 2022 juga. Nah, untuk prestasi Ade menjuarai juara Harapan 2 Lomba Cipta Pantun tingkat provinsi. Oke, halo Ade. Ade atau Aca ya? Saya Ibu. Ya. Kalau Ibu tahunya Ade, jadi Ibu panggilnya Ade. Tapi kayaknya teman-teman panggilnya Aca ya? Ya, ada yang Ade, ada yang Aca juga. Ya. Serah yang mau panggil siapa ya? Ya Ade. Nah, kali ini kan kita akan sharing lah ya, atau ya berbagi dari yang Ade pernah mengikuti lomba, kemudian dari tingkat kecamatan, Muhammadiyah, bahkan sampai tingkat provinsi, dan sebentar lagi tingkat nasional. Ya, sayang banget. Iya, sayang sekali, tapi nggak apa-apa, itu kan udah jadi pengalaman Ade ya. Oke. Nah, untuk lomba Cipta Pantun ini Ade baru pertama kali atau sebelumnya udah pernah mengikuti lomba ini? Ya Bu, kalau untuk lomba yang berkaitan dengan pantun saya baru pertama kali ikut pas SMP ini. Sebelum-sebelumnya belum pernah mengikuti lomba yang berkaitan dengan pantun. Oh gitu. Kalau selain pantun pernah ikut lomba apa kalau ya? Waktu itu pernah ikut lomba pramuka, seni, sama AKM Bu waktu itu. Kelas 7. Nah, kan kalau di lomba kebahasaan kemarin ya, ini kan berjenjang ya dari tingkat kecamatan sampai nasional. Kemudian seingat Ibu ada banyak lomba tuh yang dilombakan, ada lomba cipta cerpen ya, cerpen, menulis artikel, mendongeng, terus apa lagi ya? Berita. Membaca berita. Nah, termasuk juga lomba Cipta Pantun gitu. Nah, kenapa dari sekian banyak lomba Ade memilih yang lomba Cipta Pantun? Karena menurut saya pertama saya kurang cocok kalau bercerita, itu pembawaannya kurang bisa gitu. Kalau misalnya pantun itu menurut saya strukturnya sederhana Bu. Karena dalam satu pantun hanya berisi 2 sampiran dan juga 2 isi. Jadi saya lebih memilih untuk ikut lomba Cipta Pantun. Kalau yang mendongeng, kemudian bercerita, ya, mendongeng membaca berita gitu ya. Suara saya kurang cocok Bu, jadi saya nggak merasa pede gitu buat ikut di lomba-lomba di luar pantun itu. Saya belum berani. Nah, kemudian mungkin Ade bisa menceritakan ya ke teman-teman, ke adik kelas. Nah, nanti kan adik kelas belum pengalaman nih. Nah, Ade mungkin bisa cerita nih pengalaman dari lomba pas pertama kali memilih lomba Cipta Pantun, kemudian waktu berikutnya sampai lolos ke tingkat provinsi. Mungkin Ade bisa cerita gimana prosesnya. Awalnya kan saya diseleksi dulu Bu. Nah, kepilihnya itu di lomba Cipta Pantun. Sekaligus saya juga emang lebih mau di lomba Cipta Pantun. Awalnya saya pas mau ikut lomba Cipta Pantun itu agak minder dan takut, karena ini merupakan lomba pertama saya ketika saya berada di SMP. Namun saya berusaha mengusir pikiran itu supaya bisa memenangkan lomba. Saya berusaha berlatih terus, terus juga berkat Bu Evi, Bu Zainab, sama guru-guru yang lainnya bantu saya buat bisa bikin pantun yang baik dan benar. Iya. Nah,
kemudian gimana waktu berarti kan dari tingkat kecamatan ya. Nah waktu lomba itu gimana perasaan Ade? Itu kan waktu itu ini ya online ya, daring ya. Dari kan posisinya kita lombanya nggak dalam satu tempat, tapi kita berjauhan gitu. Bahkan ibu juga nggak bisa memantau Ade di mana, saya di mana gitu kan. Nah waktu waktu lomba kemarin itu yang waktu daring itu gimana perasaan Ade? Mungkin bisa cerita. Kan karena lomba pertama ya Bu, jadi saya deg-degannya itu banget gitu kan. Itu kelas berapa sih pas Ade? Kelas 7 mau kelas 8. Kelas 8 awal-awal ya. Nah itu saya deg-degan banget Bu, karena kan biasanya lomba itu kan langsung ya. Nah ini agak beda karena ini daring lewat internet, terus juga waktunya sedikit lebih dikit gitu Bu, jadi nggak terlalu banyak buat ngerangkai kata-katanya. Nah pas merangkai kata-katanya itu agak sulit karena di bawah tekanan gitu. Terus juga kadang-kadang sinyalnya rusak, jadinya buat ngirim pantun yang udah selesai ke panitia itu agak lemot Bu. Nah pas di situ saya panik, ternyata servernya emang agak lemot dan peserta lain juga mengalami hal yang serupa. Terus akhirnya panitia menambahkan jenjang waktu biar para peserta bisa ngirim pantunnya tepat waktu. Alhamdulillah saya bisa nyelesain pantunnya gitu dengan tepat waktu sebelum waktunya habis. Waktu itu di tingkat kecamatan ada juara 2 ya. Juara 2 tingkat kecamatan, karena setiap tingkatan itu diambil 3 terbaik terus lolos ke tingkat berikutnya ya. Jadi juara 2 tingkat kecamatan Pasar Rebo, terus masuk lagi ke tingkat Muhammadiyah ya, Jakarta Timur, juara berapa? 3 ya? Nah, juara 3. Nah diambil lagi masuk ke tingkat provinsi. Nah baru tingkat provinsi juara harapan 2 gitu. Coba kalau juara 3 gitu ya, masuk nasional gitu ya. Oke, nah itu pengalaman Ade ya. Kita lomba dalam kondisi daring gitu. Kalau dalam kondisi luring kita bisa ya enak ya ketemu, bersosialisasi gitu. Kita kan dalam kondisi jarak jauh, jadi kita nggak tahu nih gimana nih nanti nggak kekirim gimana. Kita udah bikin tapi ternyata sinyal nggak. Tapi mungkin itu juga udah diantisipasi sama panitia ya. Jadi ya udah nanti kalau ada terkendala kita tambahkan waktu nih atau seperti apa. Jadi panitia ya memaklumilah dalam kondisi pandemi, lombanya daring gitu kan ya. Nah yang menarik itu ketika waktu itu kan di sekolah ya, itu kan beberapa temannya juga ada yang lomba membaca berita dan seterusnya kan gitu. Nah Ade langsung memilih lomba menulis pantun. Nah waktu Ade pertama kali bikin pantun ibu baca, nah ada hal yang menarik di ibu gitu. Ada beberapa kata yang Ade buat tapi menurut ibu itu bukan kata yang familiar yang umum kita gunakan gitu. Nah gimana sih itu Ade bisa memilih kata-kata tersebut gitu. Terinspirasinya dari mana? Contoh nih ya, yang mana ya? Ini ada Ibu. Nanti kan bisa dibaca sama adik-adik kelas yang lain ya. Contohnya nih di sini nanti ada kata. Nah ini misalkan lem beraroma bunga kusuma. Kenapa bunga kusuma? Bukan bunga yang lainnya kan gitu ya. Kemudian ada kata apalagi nih? Kertasnya koyak tak dapat dilem. Kita kan ya udah kertasnya koyak itu apa ya? Koyak rusak. Kenapa enggak? Kalau kita kan pakainya kata rusak ya. Kertasnya rusak tak dapat dilem. Nah, cuman ada lebih memilih kata koyak gitu. Padahal rusak aja juga bisa gitu ya. Nah, itu yang membuat ibu jadi merasa ini menarik nih kata-kata yang dipilih, kemudian yang digunakan di sini, jadi lebih terasa indah gitu. Nah gimana tuh Ade mendapatkan inspirasi pilihan kata-kata itu? Nah kalau waktu itu pas latihan itu saya kan cari referensi di Google ya Bu. Nah saya nemu satu web, yang webnya itu kalau misalnya kita ngetikin kata terakhir dari kata tersebut itu bakal keluar kata-kata yang terakhirnya itu sama Bu urutnya. Nah dari situ juga banyak kata-kata
kata-katanya beda gitu Bu. Jadi dia lebih baku daripada kata-kata yang biasa kita pakai gitu. Terus juga saya nyatetin beberapa kata yang terlihatnya indah gitu kalau misalnya buat dipadukan ke pantun-pantun gitu. Saya catetin satu-satu. Jadi kalau misalnya mau mencari kan itunya beda-beda Bu. Kan rima ya, A B A B. Nah, saya carinya yang kata-katanya gitu. Artinya itu cari yang bagus-bagus gitu Bu, supaya kelihatan lebih menarik aja. Iya, jadi kata yang digunakan tuh lebih apa ya, lebih indah gitu ya. Jadi bukan kata-kata yang pada umumnya kita gunakan kayak tadi kata rusak, tapi lebih memilih kata koyak gitu. Terus ada banyak yang ibu temukan ketika apa Ade membuat pantun gitu. Oke, nah dari pantun itu kalau apa namanya, kalau ini kan pantunnya bukan pantun yang biasa ya kita buat ya, yang waktu dilombakan itu pantun berkait gitu, dan strukturnya mungkin hampir sama, hanya ada beberapa kalimat yang harus diulang lagi kan di bait berikutnya. Nah dari proses Ade bikin pantun itu, nah itu butuh berapa lama itu? Kalau misalnya temanya udah diketahui nih Bu, sekitar 20-35 menit, karena buat nyocokin kata-katanya itu lumayan susah gitu, nyari yang cocoknya gitu, makanya lumayan lama karena waktu itu temanya udah diketahui, jadi bisa sambil mikir-mikir gitu. Kita tahu kan kalau misalnya temanya belum diketahui itu sekitar 35 sampai 1 jaman lah gitu Bu. Karena buat nyocokinnya itu nyari kata-katanya lumayan susah. Iya, pertama nyocokin dulu kan, kita harus tahu temanya dulu ya. Udah tahu temanya, kita udah enak nih, oh kita ini, terus membayangkan apa yang mau kita buat. Nah setelah itu kan Ade berarti cari kata-kata tadi ya, yang pakai web tadi kan ya. Gitu. Nah setelah prosesnya udah selesai, nah kan perlu yang namanya editing kan, apa namanya, belum tinggal apa perbaiki. Makanya kemarin ini kurang kapital, ini kecil, ini harus pakai koma, ini harus apa gitu. Jadi nggak, maksudnya apa ya, meskipun dalam bersastra itu ada kebebasan ya, kebebasan untuk ya bebas lah penyair mau bikin seperti apa, tapi tetap ya kalau kita bikin ejaan yang lebih bagus itu lebih baik lagi gitu ya. Kemudian ada kesulitan nggak ketika membuat pantun? Nah, kesulitannya itu pas nyocokinnya itu Bu, karena kan nyari kata-kata yang pas, kadang juga ada kata-kata yang pas tapi kayak kurang enak didengar gitu Bu. Kalau kan pantun ada iramanya ya, nah kalau katanya terlalu panjang jadi bacanya kalau misalnya dibaca kurang enak, jadi harus cari kata-kata yang pas supaya pas dibaca itu nyambung Bu gitu. Itu tantangannya. Ya sih, kalau pantun kayaknya emang ke kata ya, kata yang mau dipilih apa gitu itu yang agak susah. Kalau cuma ngitung, kalau kita kan nggak tahu ya strukturnya nih 8 sampai 12 suku kata, bersajak APAP itu kan udah langsung enak nih. Oh, waktu awal-awal waktu itu memang ada kesalahan ya, waktu awal ini kayaknya sajaknya masih A nih, ini harusnya sama. Nah berikutnya ibu ingat tuh, berikutnya ada mulai terbiasa tuh dengan struktur, oh berarti ini suku katanya harus 8 sampai 12. Kemudian rimanya juga antara baris 1, 3, 2, 4 harus sama, harus sama gitu. Makanya pertama waktu itu ya banyak koreksian, berikutnya udah mulai terlatih kan, udah terbiasa, tinggal apa namanya tadi ya, nyari kata-kata tadi ya, sesuai dengan tema tadi. Oke. Nah ketika udah selesai nih bikin, udah sampai proses diperbaiki, nah, gimana perasaan Ade ketika udah bisa menyelesaikan bikin pantun nih, kan berapa bait itu? 5 ya, 5 bait kan lumayan ya, satu bait aja kita nyari katanya apa, 5 bait kan. Nah gimana perasaan? Saya senang sekaligus lega gitu ya Bu, kayak bikin pantun kayak main puzzle, karena kita harus cari kata-kata yang sesuai, terus biar enak didengar bunyinya gimana gitu. Jadi buat kepuasan tersendiri, ngerasa seneng aja kayak abis main puzzle gitu, bisa menyelesaikan dengan baik dan semaksimal mungkin gitu. Iya siap. Oke, nah terakhir nih Ibu minta mungkin pesan-pesan lah buat teman-teman
teman-teman, buat adik kelas gitu ya, yang nanti mereka belajar pantun atau mengikuti lomba pantun yang serupa. Nah, mungkin adik bisa menyampaikan pesan-pesan buat sarannya ini harus memperbanyak pembendaharaan kosakata biar pantun yang kita buat jadi lebih baik, lebih bagus, dan lebih bisa dimaknai kalau misalnya dibaca sama orang gitu Bu. Terus juga kalau misalnya mau ngelatih skill bisa tanya ke guru atau mengikuti lomba-lomba lain biar kita bisa tahu skill kita udah sampai di mana. berarti kan nggak cukup sekali ya, sekali 2 kali langsung bisa, kan itu butuh apa ya, butuh terus berlatih ya, kebenaran kosakatanya. Berarti kan harus baca, ya kan, harus baca, terus tadi nemuin kata-kata yang oh ini harusnya ini dan seterusnya ya. Oke, mungkin itu saja untuk wawancara kali ini bersama Adik Kamila. Nanti kita lanjut di wawancara berikutnya, mungkin dengan Adik Kamila lagi atau dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Jika ada kekurangan dan misalkan ada manfaatnya boleh diambil. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.